Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi. Saya Andi Syamsuri Alamsyah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bone, unit kerja SMA Negeri 11 Bone. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yang pertama, JGP membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Sebelum kita lanjut, ada sebuah kutipan dari Bob Dilbert. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Mengacu pada pentingnya mengajarkan anak-anak bukan hanya keterampilan akademis semata, tetapi juga mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan integritas dalam pengambilan keputusan yang bermartabat. Hal yang sama berlaku dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengambilan keputusan, tetapi juga harus memiliki dasar nilai-nilai yang kuat dan berdasarkan kebajikan untuk membantu mengarahkan keputusan yang diambil. Dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, pemimpin harus mempertimbangkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, empati, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak dan martabat manusia. Dalam konteks pembelajaran, pemimpin harus mampu mengevaluasi keputusan-keputusan mereka dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan dampaknya pada siswa dan staf pengajar, serta mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang mungkin terlibat dalam keputusan tersebut. Misalnya, ketika membuat keputusan tentang bagaimana menyikapi perilaku siswa yang tidak sesuai, seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan akan mempertimbangkan nilai-nilai seperti kesetiaan, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan siswa dalam jangka panjang, bukan hanya hasil akhir atau konsekuensi jangka pendek. Dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat dan teratur yang mempromosikan kesejahteraan siswa dan staf pengajar, serta menciptakan sebuah organisasi yang bermartabat dan bertanggung jawab. Dan kutipan kedua, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Pernyataan pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis memiliki kaitan erat dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tugas utama adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia di bawah kepemimpinannya, termasuk dalam hal perilaku etis. Dalam hal ini, pendidikan dapat dianggap sebagai sebuah seni karena memerlukan kemampuan kreatif dan sensitivitas yang tinggi dalam merancang strategi dan metode yang efektif dalam mengembangkan perilaku etis. Pemimpin pembelajaran harus dapat memahami nilai-nilai kebajikan dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan yang diambil, sehingga keputusan tersebut
dapat mencerminkan sikap dan tindakan yang etis dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pemimpin pembelajaran tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga menjadi panutan dalam membentuk budaya organisasi yang etis dan berperilaku baik. Melalui pendidikan yang dibangun dengan nilai-nilai kebajikan, pemimpin pembelajaran dapat membantu membangun kesadaran dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pendidikan dan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu menghasilkan manusia yang etis dan bertanggung jawab. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam hal mempertimbangkan sudut pandang yang beragam. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda dari beragam latar belakang dan pengalaman, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Pratap Triloka juga mengajarkan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang benar, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka dapat membantu seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan karena mereka menjadi dasar prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam hidup. Nilai-nilai ini membentuk pandangan kita tentang apa yang benar dan salah, penting dan tidak penting, serta apa yang harus diperjuangkan dan apa yang harus dihindari. Ketika kita menghadapi keputusan penting, nilai-nilai tersebut menjadi pedoman kita dalam menentukan tindakan yang akan diambil. Misalnya, jika seorang memiliki nilai kejujuran yang tinggi, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang jujur, meskipun itu tidak menguntungkan mereka secara pribadi. Sebaliknya, jika seorang memiliki nilai keuntungan yang tinggi, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang menghasilkan keuntungan meskipun itu tidak jujur atau tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang kita miliki saat mengambil keputusan yang penting dan memastikan bahwa prinsip-prinsip kita sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sangat berkaitan erat dengan kegiatan coaching. Coaching dapat membantu untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang efektif dan membantu mengatasi ketidakpastian atau rasa tidak yakin yang muncul dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pengambilan keputusan, coaching dapat membantu untuk mengidentifikasi tujuan yang jelas, mengevaluasi opsi yang tersedia, mengidentifikasi risiko dan konsekuensi dari setiap opsi, dan memilih opsi yang paling sesuai serta dapat membantu mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Mengeksplorasi nilai-nilai dan kepercayaan yang mendasari pengambilan keputusan,
dan mengatasi hambatan emosional yang dapat mempengaruhi keputusan. Setelah keputusan diambil, coaching juga dapat membantu untuk mengevaluasi efektivitas keputusan dan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan. Coaching dapat membantu memahami proses pengambilan keputusan dan memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya dalam masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Seorang guru yang mampu mengenali dan memahami norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, serta mampu mengelola emosinya dengan baik, akan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menghadapi situasi dilema etika yang rumit. Dengan kemampuan tersebut, guru dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan objektif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak yang mungkin terjadi atas keputusan yang diambil. Dengan demikian, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya merupakan kualitas yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan akan membantu mereka menghadapi berbagai situasi yang kompleks dan menantang dalam profesinya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan moral siswanya. Oleh karena itu, penting bagi seorang pendidik untuk mengembangkan nilai-nilai yang dapat dipegang teguh dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah bujukan moral atau dilema etika. Dalam pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, seorang pendidik harus mempertimbangkan nilai-nilai yang telah dianut sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika seorang pendidik memiliki nilai kejujuran sebagai salah satu nilai yang dipegang teguh, maka ia harus mempertimbangkan nilai tersebut ketika menghadapi situasi yang memerlukan kejujuran. Seorang pendidik juga harus mampu memberikan contoh dan menunjukkan sikap yang konsisten dengan nilai-nilai yang dipegang. Hal ini penting untuk membentuk karakter dan moral siswa serta membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai yang positif. Selain itu, seorang pendidik juga dapat memanfaatkan berbagai sumber untuk membantu dalam mengembangkan nilai-nilai yang dianut, seperti buku, jurnal, atau konsultasi dengan rekan pendidik lainnya. Sebagai seorang pendidik, perlu juga senantiasa melakukan refleksi diri dan evaluasi terhadap keputusan yang diambil, sehingga dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dalam memberikan pengajaran dan membentuk karakter siswa. Dengan kemampuan tersebut, guru dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan objektif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak yang mungkin terjadi atas keputusan yang diambil. Dengan demikian, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya merupakan kualitas yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan akan membantu mereka menghadapi berbagai situasi yang kompleks dan menantang dalam profesinya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini karena keputusan yang dapat meminimalkan kesalahan dan risiko yang mungkin terjadi, sehingga memberikan kepastian dan kepercayaan kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, keputusan yang tepat juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan menyenangkan bagi semua orang yang berada di dalamnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus
Dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Beberapa tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika dapat meliputi kurangnya informasi atau pemahaman yang memadai tentang masalah tersebut, perbedaan nilai atau pandangan yang beragam antara individu atau kelompok, dan tekanan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang terbatas. Selain itu, adanya perubahan paradigma di lingkungan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dilema etika dengan memperkenalkan nilai-nilai atau pandangan yang berbeda, sehingga dapat memunculkan pertentangan dan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan dalam pembelajaran dapat memiliki dampak yang signifikan pada potensi murid kita. Ketika kita membuat keputusan yang tepat dan mendukung pembelajaran yang memerdekakan, murid dapat merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memaksimalkan potensi mereka. Namun jika keputusan yang dibuat kurang tepat atau kurang mendukung pembelajaran yang memerdekakan, maka ini dapat merugikan potensi murid dan menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Untuk memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu. Ini dapat dilakukan melalui pengamatan, diskusi, dan konsultasi dengan murid dan orang tua wali murid. Selain itu, pendekatan yang berfokus pada pembelajaran yang memerdekakan atau pembelajaran yang berdiferensiasi memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada murid dalam proses belajar, dapat membantu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran yang berperan dalam pengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya dengan cara yang signifikan. Ketika seorang pemimpin pembelajaran membuat keputusan yang tepat, mereka dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, positif, dan memerdekakan, sehingga dapat membantu murid tumbuh dan berkembang secara maksimal. Sebaliknya, jika keputusan yang dibuat kurang tepat atau kurang mendukung pembelajaran yang memerdekakan, maka ini dapat menghambat kemajuan dan perkembangan murid dan bahkan dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan mereka. Pemimpin pembelajaran juga dapat mempengaruhi masa depan murid-muridnya dengan cara memfasilitasi pembelajaran yang dapat membantu mereka memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Melalui pendekatan yang memerdekakan, pemimpin pembelajaran dapat membantu murid membangun kepercayaan diri, keterampilan kritis, kolaborasi, dan komunikasi yang penting untuk sukses di dunia yang terus berubah dan kompleks. Dengan cara ini, pemimpin pembelajaran dapat membantu murid mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh harapan dan peluang. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan dari pembelajaran modul ini adalah bahwa sebagai pemimpin, pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dapat membantu dalam memperkuat kualitas kepemimpinan dan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita sebagai pemimpin. Dalam konteks pembelajaran, hal ini berkaitan erat dengan peran guru penggerak yang harus mampu memimpin pembelajaran dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan dan memfasilitasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan,
penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampak keputusan terhadap orang lain, prinsip dan aturan yang berlaku, serta empati dan perasaan peduli terhadap orang lain. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan tepat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan ini juga merupakan salah satu keterampilan sosial dan emosional yang penting. Pembelajaran modul ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, peran guru penggerak, dan pembelajaran sosial dan emosional saling terkait dan saling memperkuat dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pembelajaran di kelas. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sejauh ini, saya memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep-konsep yang telah dipelajari dalam modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun dari semua konsep tersebut yang paling menarik perhatian saya adalah bujukan moral. Konsep ini mengacu pada situasi di mana saya akan merasa tertekan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang orang lain harapkan dari saya. Meskipun itu mungkin bertentangan dengan nilai atau prinsip yang saya yakini. Saya menganggap bahwa konsep bujukan moral sangat menarik dan penting dalam pengambilan keputusan karena hal ini dapat mempengaruhi seseorang untuk melanggar nilai-nilai atau prinsip yang diyakini. Sementara itu, 3 prinsip pengambilan keputusan memberikan pendekatan yang lebih spesifik dalam mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Saya juga menemukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai panduan praktis yang sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Saya tidak menemukan hal-hal yang di luar dugaan dalam pembelajaran modul ini. Namun saya menemukan bahwa penerapan konsep-konsep ini mungkin tidak selalu mudah dalam situasi nyata, terutama jika terdapat banyak faktor yang terlibat dan konsekuensi yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan latihan dan pengalaman untuk mengembangkan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan nilai-nilai kebajikan dengan tepat dan seimbang. Sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Berdasarkan pemahaman saya tentang modul 31 ini, saya percaya bahwa pendekatan yang dijelaskan dalam modul ini dapat membantu seseorang dalam mempertimbangkan berbagai faktor dan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan yang sulit. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dan pemimpin dalam keluarga, saya sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan yang sulit dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Namun, sebelum mempelajari modul 31 ini, tidak memiliki kerangka kerja atau panduan yang jelas dalam mempertimbangkan berbagai faktor dan nilai-nilai kebajikan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan mempelajari modul ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep seperti dilema etika, paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Hal ini dapat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam mempertimbangkan berbagai faktor dan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan yang sulit di masa yang akan datang. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?
Setelah mempelajari modul ini, saya kini memahami secara lebih baik berbagai faktor dan nilai-nilai kebajikan yang terkait dengan pengambilan keputusan yang sulit. Pemahaman ini membantu saya untuk mempertimbangkan secara holistik dan terencana dalam mengambil keputusan yang berdampak penting baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, saya dapat meminimalkan risiko kesalahan atau tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta menjaga integritas dan moralitas dalam tindakan dan keputusan yang diambil. Serta saya dapat memastikan bahwa tindakan dan keputusan saya selaras dengan integritas, moralitas, dan tujuan hidup yang saya anut. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang individu dan pemimpin, kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan tepat sangat penting karena keputusan yang diambil akan berdampak pada banyak orang dalam organisasi atau lingkungan di mana kita berada. Seorang pemimpin yang baik harus dapat mempertimbangkan berbagai faktor dan membuat keputusan yang adil dan tepat. Mempelajari topik modul 3.1 ini sangat penting karena membantu saya memahami berbagai teori dan metode dalam pengambilan keputusan. Selain itu, modul ini memperluas pemahaman saya tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari proses pengambilan keputusan yang efektif, serta membantu saya meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengambilan keputusan, saya akan lebih siap untuk menghadapi berbagai situasi dan membuat keputusan yang berkualitas. Sekian dan terima kasih.